Hai guys, balik lagi bareng gue Yoza Remiza. Kali ini ada sesuatu yang berbeda karena kita tidak membahas mengenai prediksi dari Kamen Rider episode berikutnya. Namun kita lebih ke core of the core atau inti dari inti kenapa sih serial Kamen Rider dari Jepang itu sukses ya. Nah, ini akan sedikit akademis ya, akan seperti pelajaran di sekolah atau kuliah ya. Jadi cukup nantinya untuk membantu kamu untuk memahami kenapa cerita Kamen Rider itu menarik, atau kenapa brand atau istilahnya intellectual property dari brand Kamen Rider ini dikenal, kemudian menjadi idola di mana-mana. Oke, langsung aja ya kita bahas ya. Oke, di sini gue udah ada sebuah presentasi, kita jalankan saja presentasinya. Nah, untuk sebagai studi kasusnya, nah ini adalah Kamen Rider Zero One, yaitu yang terkini. Dan sekarang sudah sampai ke episode 35. Dan nanti sekitar tanggal 21 Juni akan hadir yang seri atau episode 35 setengah, yaitu semacam ada tambahan dari episode 35 yang sudah ada. Kan sempat berhenti sejenak karena adanya pandemi COVID atau Corona ini ya. Oke, ini judul dari bahasan kita kali ini adalah membongkar rahasia kesuksesan Kamen Rider, yaitu oleh saya yang akan bahas, gue yaitu Yoza Remiza. Oke. Nah, untuk membuat suatu brand, nah itu kita harus menentukan ceritanya dulu, cerita dari brand tersebut atau superhero tersebut. Nah, di sini premis besarnya, yaitu istilahnya tema besarnya yang paling besar dari Kamen Rider adalah pahlawan pembela kebenaran yang dapat berubah menjadi satria bertopeng dengan dasar bentuk belalang dan acap kali berkendara motor. Nah, ini memang di awal kemunculan Kamen Rider, yaitu sekitar tahun 1971, itu identik sekali dengan mengendarai motor. Dan jelas desain bodinya itu, si Kamen Rider itu dari dulu sampai sekarang itu khasnya adalah bentuk belalang. Ya, meskipun ada beberapa seri yang kayaknya agak beda sih, seperti Kamen Rider X8 itu hampir nggak kayak belalang ya, atau malah sama sekali nggak kayak belalang tuh. Oke, kemudian harus ada premis dari serial yang saat ini, misalkan yang Zero One nih. Premis Kamen Rider Zero One adalah pertempuran antara manusia dengan Humagia. Nah, Humagia itu adalah android yang berwujud manusia di zaman, nah itu settingnya ya, di mana artificial intelligence berkembang pesat. Nah, ini tidak bisa dipisahkan antara android dengan artificial intelligence. Oke, berarti ada di sini sudah terlihat ada semacam pertempuran ya, antara utamanya ada dua kubu nih. Oke, lanjut. Nah, setelah premis besarnya kita bisa menentukan atau kita bisa ketahui karakternya. Nah, yang pertama adalah grup dari karakter protagonis. Di sini untuk Zero One ada Hiden Aruto. Nah, di sini digambarkan bagaimana karakter si Aruto ya. Dia seorang pemuda sekitar umur 19 tahun dan dia baru saja kehilangan kakeknya ya. Selama ini diasuh oleh kakeknya, dan waktu kecil dia diasuh oleh seorang Humagia tipe lama ya, seorang Humagia ayah yang bernama Hiden Soreo. Kakeknya Hiden Koronosuke di episode pertama itu dikabarkan meninggal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ceritanya fokus ke si Aruto ini. Aruto ini yang nantinya akan berubah menjadi Kamen Rider Zero One atau jagoan utama dari serial ini. Karakternya itu dia jelas karakternya baik ya. Baik itu dia ingin mewujudkan mimpi hidup bersama antara manusia dan Humagia. Dan dia juga punya cita-cita untuk membuat orang tersenyum, yaitu dengan cara melawak. Tapi sesungguhnya lawakannya nggak menarik, nggak lucu gitu ya. Ya, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan menjadi Kamen Rider, dia melindungi manusia, manusia bisa tersenyum gitu. Dan juga Humagia yang istilahnya tidak menjadi monster atau tidak berubah jahat itu juga bisa hidup berdampingan dengan manusia. Oke, kita lanjut ke karakter berikutnya. Nah, ini ada namanya Izu atau Is ya di bahasa Indonesia. Itu dia seorang Humagia tipe sekretaris. Nah, dia selama ini yang mendampingi Aruto, memberikan penjelasan, memberikan informasi, kemudian juga mengabarkan tentang apa yang terjadi di lingkungan, apa yang terjadi dengan satelit ZA ya, satelit ZA itu nanti akan memiliki peran penting juga.
Untuk karakternya, ya karakternya dia sebagai Hyumagia sekretaris, dia setia, kemudian juga sangat membantu Aruto, ya helpful lah gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya ada namanya Fua Isamu. Sebenarnya dia beda ya, beda kubu ya. Ini dia tentara khusus yang ditugaskan untuk membasmi atau mencegah Hyumagia berbuat jahat, mengamuk gitu. Nah, dia punya masa lalu, dalam ingatannya dia pernah waktu kecil tuh, waktu 12 tahunan atau masih remaja lah, ya kecil lah. Waktu kecil itu dia diserang oleh Hyumagia, makanya dia pengen banget untuk membalas dendam pada Hyumagia. Karakternya keras, kaku, berkemauan baja lah, tapi uniknya dengan lelucon Aruto yang nggak lucu itu, yang nggak kocak itu, malah bisa ketawa dia. Oke, selanjutnya adalah Yua Yaiba. Yua Yaiba ini juga bagian dari tentara Ames ya, tentara pemerintah yang namanya Ames ini, dan dia lebih ke technical advisor-nya. Dia ahli di bidang teknologi, dia ahli di bidang senjata. Nah, ini lebih cerdas daripada si Fua. Nah, sebenarnya itu dia tidak hanya bagian dari Ames, sebenarnya dia juga bagian dari perusahaan namanya Zaya. Nah, Zaya ini yang mengembangkan alat-alat tempur yang berkaitan dengan Kamen Rider. Nah, nanti akan ada perubahan peran ya, bahwa Yua Yaiba ini sempat tidak lagi di Ames tapi membela Zaya, kemudian dia akhirnya tersadarkan oleh kata-kata Fua untuk mendapatkan atau memiliki mimpi sendiri. Nah, itu akhirnya dia kembali di pihak yang semestinya ya. Oke. Selain karakter-karakter protagonis, ada juga namanya karakter deuteragonis. Deuteragonis itu semacam supporting character yang ya dia penting juga, tetapi jarang muncul dan jarang istilahnya memiliki peran ya, tapi dia cukup penting. Nah, ini adalah Hiden Koronosuke. Hiden Koronosuke itulah yang memiliki perusahaan Hiden Intelligence yang membuat Hyumagia. Nah, dia sudah meninggal, tapi dia menjadi peran yang cukup penting dan kadang-kadang suka muncul, apakah itu bayangannya atau ingatan tentang dia, seperti itu ya. Lalu ini ada Hiden Soreo. Hiden Soreo juga sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah hancur lah dia, karena dia bukan manusia, dia Hyumagia. Itu ayahnya Aruto atau Hyumagia, tipe ayah yang diminta Koronosuke untuk mengasuh Aruto. Nah, orang tua Aruto kalau nggak salah sih ceritanya sudah meninggal tuh karena kecelakaan atau apalah gitu. Nah, di movie nanti dia akan cukup banyak berperan, tapi kalau di serialnya dia supporting character. Masih terkait Soreo, dialah yang di movie-nya itu yang menciptakan sistem Kamen Rider ya. Jadi bukan hanya sekedar Zaya ya. Nah, kalau di movie-nya itu dialah yang menciptakan sistem Driver Kamen Rider dan juga Prograiski. Lalu berikutnya Fukuzoe Jun. Fukuzoe Jun adalah wakil presiden dari perusahaan Hiden Intelligence. Dia sempat kesel sama Aruto, tapi ya sempat juga kayak temenan juga, tapi ya nggak damai-damai banget ya. Sebenarnya dia berharap dialah yang akan menjadi pemimpin perusahaan Hiden Intelligence begitu Hiden Koronosuke meninggal. Oke, dia cukup helpful ya, meskipun kadang-kadang ya kayak cemburu gitu sama Aruto. Lalu ada Yamashita Sanzo, adalah salah satu manajer di perusahaan Hiden Intelligence, dan dia ya sangat pro dengan Fukuzoe Jun ya. Mereka deket banget berdua. Nah, yang berikutnya adalah karakter antagonis. Di sini yang utama adalah Hyumagia jahat. Ya, sebenarnya Hyumagia itu kan android yang diciptakan manusia untuk membantu kehidupan manusia, tetapi karena karakter yang berikutnya yang jahat, yaitu Amasuga, itu menanamkan logika kejahatan ke satelit Ark. Nah, jadinya satelit Ark itu menciptakan para Hyumagia jahat nih. Nah, itu mereka berempat ini. Yang pertama adalah Horobi. Yang Horobi itu yang istilahnya pemimpin dari kelompok teroris Hyumagia ini yang disebut Metsuboujinrai.net. Nah, Horobi ini orangnya kaku, dingin, tapi sebenarnya dia ada Hyumagia tipe ayah dia, yang semestinya dia ngemong gitu. Tapi karena kena hack oleh satelit Ark, ya jadi kayak gitu. Dan dia bisa berubah juga menjadi Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Horobi, yang cool banget ya, yang istilahnya dia kuat tapi tidak banyak tingkah gitu. Lalu yang berikutnya adalah Jin. Jin yang di tengah ini, Jin ini adalah Hyumagia yang saat itu dia belum mencapai singularity. Singularity itu adalah android yang memiliki
ditanamkan AI ya, artificial intelligence, tapi kan masih berpikir mengikuti perintah dari satelit ZA ya, masih bisa dikontrol manusia. Nah, dengan mencapai singularity, Hyumagia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki keinginan sendiri. Nah, Jin ini awalnya belum, tapi karena dididik oleh Horobi, kemudian suatu ketika Horobi diserang oleh Aruto dan diserang juga oleh Fuwa ya, akhirnya dia kena, dia hancur tapi nggak meledak sih, istilahnya kalah lah. Nah itu akhirnya Jin itu bangkitlah singularity-nya, dan ya dia berpikir dia tujuan hidupnya udah punya akhirnya, yaitu mensupport Horobi dan membebaskan para Hyumagia dari istilahnya kendali manusia. Nah karena sudah dihancurkan sama Aruto, itu mestinya si Jin tuh udah nggak ada, tapi entah kenapa dia malah lahir kembali. Ini sampai sekarang belum terungkap nih. Nah, ini salah satu sisi yang menarik dari Kamen Rider, itu seringkali kita menyimpan misteri-misteri yang tidak diungkapkan dulu. Nanti ya kira-kira belakangan lah, nanti baru akan terungkap, mungkin episode-episode akhir. Nah, setelah Jin itu sebenarnya ada juga namanya Hyumagia Naki. Nah, ini nantinya dibahas di serial terpisah, yaitu tayangan terpisah ya, bukan yang di serial Zero One, yaitu di Project Saucer, bahwa Naki ini adalah sebenarnya Hyumagia yang menjadi bawahan dari Amatsugai, yaitu pemimpin perusahaan Zaya yang tugasnya adalah mengumpulkan data, baik itu data dari Metsubojinrai.net maupun data dari perusahaan Hidden Intelligence. Dan akhirnya dengan data yang dikumpulkan oleh Naki ini, si Amatsugai bisa berubah menjadi Kamen Rider Saucer dengan alat khusus ya, nanti akan dijelaskan lagi. Jin ini bisa berubah menjadi Kamen Rider Jin ya, dengan menggunakan belt yang diberikan oleh Horobi yang dia dapat dari Naki ya, yaitu Metsubojinrai Force Raisa, dan menggunakan Progress-Ki yang dia curi dari Aruto sebenarnya, yaitu Flying Falcon. Lalu ada juga namanya Raiden atau Ikazuchi. Nah, Raiden atau Ikazuchi ini sebenarnya juga Hyumagia yang baik dulunya, yang dulunya ada astronot, tapi dia kena hack juga oleh satelit Ark, dan dia juga akhirnya jadi jahat. Oke, Ikazuchi dapat berubah juga menjadi Kamen Rider yang masih menggunakan belt atau driver, yaitu Metsubojinrai Force Raisa. Nah, bedanya tapi dia menggunakan bukan Progress-Ki tapi Zetsumerai-Ki ya. Zetsumerai-Ki ini yang tadinya digunakan percobaan, yaitu Hyumagia biasa menjadi jahat ya. Mungkin datanya dikumpulkan udah cukup, nah baru bisa digunakan si Ikazuchi jadi Kamen Rider. Nah, selain dari Metsubojinrai.net, ini ada karakter antagonis lain, yaitu dari Zaya Enterprise, yaitu pemimpinnya yaitu Amatsugai. Nah, ini dia yang mastermind-nya ini, yang bikin satelit Ark itu jadi jahat. Dia menanamkan logika kejahatan ke satelit tersebut, dan akhirnya terjadilah insiden Daybreak 12 tahun yang lalu. Nah, satelit Ark itu jadi jahat itu gara-gara si Amatsugai ini nih. Nah, dia punya dua anak buah utama nih, yaitu si Naki dan Yuayaiba. Naki untuk mengumpulkan data dari teroris Metsubojinrai.net, sementara Yuayaiba data-data dari perusahaan Hidden Intelligence. Dan akhirnya mereka mengumpulkan data itu, akhirnya terciptalah driver, yaitu Zaya Thousand Driver dengan Progress-Ki dan Zetsumerai-Ki ya, digabungkan jadi satu. Nah, istimewanya itu dia menyebutkan bahwa kekuatannya itu 1000% dari Zero One Driver milik dari perusahaan Hidden Intelligence yang dipakai oleh Hiden Aruto. Sebagai pemimpin perusahaan, dia cukup licik ya. Dia ingin agar perusahaannya Zaya itu yang berjaya, sampai-sampai perusahaan Hidden Intelligence itu dibeli sama dia. Karena alasannya sih Hyumagia berbahaya, dan dia menjual alat untuk yang bisa membangkitkan manusia mencapai kecerdasan seperti Hyumagia, yaitu Zaya Spec. Lalu dia juga menciptakan driver Red Raisa dan juga Progress-Ki yang membuat manusia menjadi Raida. Alasannya apa ya? Nanti kalau misalkan para Hyumagia mengamuk, manusia bisa berubah menjadi Raida dan melawan para Hyumagia itu sendiri. Ya, intinya itu semua terkait dengan bisnis lah si Amatsugai ini. Dia punya taktik yang macam-macam. Nah, ini ada karakter tambahan, bukan manusia tetapi satelit, yaitu satelit Ark. Satelit Ark ini memang ya kayak benda, tapi dia punya kecerdasan, bisa berpikir, dan dia jahat. Dia yang menciptakan Metsubojinrai.net, dan kemungkinan nih, ini belum tayang sih, dialah yang akan menjadi Kamen Rider terakhir yang jahat, yaitu Kamen Rider Arc Zero. Nah, ini bakal kuat banget, sampai-sampai Kamen Rider Zero One maupun
Kamen Rider Falcon, yaitu Fuwa Isamu, itu kerepotan melawan si satelit Art ini. Lalu di pihak protagonis ada satelit ZA. Nah, satelit ZA itu juga punya kecerdasan juga, dan dia bisa mengantisipasi kalau ada kemungkinan kalkulasi ya serangan-serangan dari pihak yang jahat ya. Nah, meskipun dua benda ini bukan manusia, tapi ya mungkin bisa disebut juga sebagai karakter. Salah satu hal yang menarik dari Kamen Rider adalah perkembangan karakter. Ya, contohnya adalah yang di serial Zero One ini, Hiden Aruto yang tadinya dia ingin menjadi pelawak, tetapi akhirnya mau mengambil peran sebagai presiden atau pimpinan Hidden Intelligence, yang dia bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada Yua Yaiba. Nah, dia kan awalnya adalah anak buah kepercayaan dari Amatsugai, dan dia diperlakukan semena-mena ya oleh pimpinan perusahaan Zaya tersebut. Namun akhirnya Yua Yaiba sadar bahwa dia bukanlah alat, dia adalah manusia yang bisa berpikir sendiri dan menentukan pilihan hidupnya. Nah, tidak hanya manusia, Hyumagia juga, mereka itu lambat laun satu persatu tuh mencapai yang disebut singularity. Singularity itu karena Hyumagia adalah robot yang diberikan kecerdasan buatan, mereka akhirnya bisa aktif sendiri, berpikir sendiri untuk menentukan jalan hidupnya dan juga masa depannya, apakah itu mimpinya. Nah, seperti juga Naki. Naki ini yaitu adalah anak buah kepercayaannya dari Amatsugai, yang tadinya dia mau saja disuruh-suruh untuk mendekati metsubojinrai.net, memberikan mereka alat-alat dan mengambil data dari mereka. Nah, akhirnya Naki itu juga memiliki kesadaran yang disebut singularity. Oke. Dan kemudian para Hyumagia yang lainnya pun juga akhirnya bisa mencapai singularity. Ya, ini adalah salah satu keunikan atau hal yang asik dari cerita Kamen Rider. Nah, berikutnya ini ada para Hyumagia. Para Hyumagia ini ya yang akhirnya bisa berubah menjadi monster yang disebut magia ya. Nah, ini harusnya mereka adalah makhluk-makhluk yang baik. Dan tapi sayangnya karena metsubojinrai.net akhirnya mereka jadi jahat, beberapa di antaranya sih. Oke, ini beberapa versi Hyumagia, yaitu Hyumagia yang dulu, yang lawas, yang nggak pernah kelihatan lagi, yaitu mungkin bisa disebut sebagai prototype. Lalu versi 1 ya sekitar 12 tahun lalu yang diciptakan pada awal-awal Hyumagia mulai dijual ke masyarakat ya. Yaitu kita lihat di Hyumagia modulnya yang seperti headphone DJ itu ya, headphone untuk dengerin musik itu seperti itu bentuknya, agak lingkaran gitu, agak bulat. Nah, ini yang tipe 2 yang sekarang yang digunakan, bentuknya lebih canggih ya. Lalu ada yang tipe 3, nah ini Jin ini tipe 3 nih. Kenapa? Karena dia udah nggak pakai Hyumagia modul lagi, tapi hampir kayak kuping manusia, tetapi kayak semacam Bluetooth ya, alat-alat semacam Bluetooth ini dia sudah mencapai singularity nih, yang versi 3 nih. Sampai sekarang belum terlihat juga Hyumagia lain yang versi 3, baru si Jin ini doang. Untuk mensukseskan serial Kamen Rider atau franchise Kamen Rider ini, selain juga dari temanya, juga dari karakter-karakternya, nah itu ada juga benda-benda. Nah, benda-benda apa yang penting? Yaitu, nah ini dia, yang disebut sebagai Zaya Spec, yaitu yang bisa meningkatkan kecerdasan manusia hingga mencapai seperti Hyumagia ya, memiliki artificial intelligence lah, kecerdasan seperti itu. Nah, kalau ini Hyumagia modul yang dipakai para Hyumagia. Lalu ini ada para magia. Para magia ini yang Hyumagia udah jadi jahat nih gara-gara memakai sabuk itu Zetsumarizer ya, karena dikenakan paksa oleh metsubojinrai.net dan menggunakan Zetsumarize Key ya, Zetsumarize Key. Mereka menyerang manusia dan pengen berusaha menghancurkan atau membunuh manusia. Nah, ini ada para Raida. Para Raida itu manusia pengguna Zaya Spec yang ya mereka langsung dipaksa menggunakan ya bisa menggunakan sendiri juga sih sabuk itu Driver Retraisa, dan dengan Progress Key mereka bisa berubah hampir kayak seperti monster juga tampilannya. Dan mereka cenderung mengamuk sih, pikirannya biasanya nggak begitu jernih para manusia pengguna yang menjadi Raider ini. Ini khas nih di serial Kamen Rider, ada yang disebut sebagai pasukan-pasukan massal ya. Nah, ini ada Trilobite Magia ini
di sisi dari kubu Metsubo Genre 9 ini ada banyak sekali, yaitu misalkan para magia yang tidak menggunakan driver maupun Zetsu Maraisky, mereka bisa berubah juga menjadi Trilobite magia karena kena hack ya. Nah ini banyak nih, bisa banyak. Lalu dari sisi manusia, dari sisi Zaya ini ada para manusia yang pengguna progresi, yaitu Invading Horseshoe Crab ya. Ini kalau kedua kubu bertarung ya seru banget nih. Nah ini alat berikutnya yang digunakan oleh manusia atau maupun Hyumagia berubah menjadi Kamen Rider ya ini. Sejauh ini untuk Zero One ada sekitar 10 belt ya, banyak sekali ya. Kalau dulu sih waktu masih Kamen Rider yang seri pertama cuma satu doang dan nggak pakai progresi dan lain sebagainya, cuma belt doang. Tapi karena sekarang, nah ini bisa juga menjadi industri kreatif ya, bisa dijual nih beltnya nih, bisa digunakan dibeli para penonton, seru kan? Selain belt nih ada progresi, nah ini digunakan semacam kunci ya. Kalau menggunakan beltnya doang sih nggak bisa berubah, tapi dengan menggunakan progresi atau semacam kuncinya, nah bisa akhirnya manusia atau Hyumagia berubah menjadi Kamen Rider. Selain progresi yang digunakan Kamen Rider, ada juga yang disebut Zetsu Maraisky. Nah, Zetsu Maraisky ini digunakan para Hyumagia menjadi magia ya. Lalu ada Hyumagia Progreski, itu benda ini menyimpan data-data profesi dari tiap-tiap Hyumagia. Misalkan ada sekretaris, yaitu Izu, kemudian ada juga dokter, yaitu Omigoto, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Nah ini Kamen Rider sampai saat ini yang diketahui dari serial Zero One. Ada cukup banyak nih. Ada dari yang ini muncul di movie sih, yang Ichigata. Lalu yang utama kita yaitu Zero One, ada Vulcan, Valkyrie, Horobi, Jin, Ikazuchi, Saucer, kemudian yang nanti yang terakhir adalah Arc Zero. Nah, supaya serial Kamen Rider itu menarik ya, kalau yang dulu waktu Kamen Rider Ichigo atau yang pertama ya nggak pernah berubah, tapi kemudian memasuki era Heisei, itu Kamen Rider itu formnya atau bentuknya itu bisa berubah, bisa memiliki karakteristik tertentu ya, yaitu alternate forms atau bentuk alternatif. Nah, misalkan kalau dulu ada Kamen Rider Black RX, itu dia bisa berubah jadi RX Robo yang seperti robot, yang gerakannya kaku, tembak-tembak, kemudian RX Bio yang lincah seperti cairan. Nah, ini untuk Zero One ini alternate formnya ada beberapa nih, ada Biting Shark, Flying Falcon, kemudian Flaming Taiga, Freezing Bear, dan juga Hopping Kangaroo. Nah ini ada upgrade form, berarti upgrade form itu kekuatannya lebih, nah, bukan alternate nih, ini lebih kuat dari yang form yang biasa. Nah kalau yang ini Kamen Rider 001 ini agak susah ya ngomong itu sebagai upgrade form karena dia menggunakan driver yang berbeda sih, dan dia hanya muncul di movie ya. Kalau yang ini ada form 01, kemudian dengan menggunakan progresi upgrade dia menjadi Shining Hoppa, kemudian dengan menggunakan Assault Grip dari kekuatan Satellite Arc dia bisa berubah menjadi Assault Shining Hoppa, kemudian dengan menggunakan progresi Metal Caster Hopper yang diciptakan oleh Satellite Arc dia bisa berubah menjadi Zero One Metal Caster Hopper, dan kemudian yang terakhir nanti akan ada namanya Zero Two karena drivernya nanti akan nggak tahu berubah, hancur ataukah mungkin nanti akan mendapatkan driver baru yang ya kekuatannya lebih, yaitu kekuatan dari satelit ZA, dan ini yang akan melawan Kamen Rider Arc Zero. Selain Zero One ada juga yang punya upgrade form, yaitu Kamen Rider Vulcan. Lalu Valkyrie punya kekuatan atau alternate form ya. Lalu Jin juga memiliki, ini apa ya, bisa dibilang alternate, bisa dibilang upgrade juga, karena dia tidak hanya ganti progresi tapi juga ganti driver. Drivernya kan tadinya Metsubo Genre Force Raisa jadi Zaya / Raisa. Nah ini ada senjata-senjatanya, yaitu Kamen Rider yang belakangan ini dari era Heisei, kemudian yang Reiwa sekarang ini semakin bervariasi senjatanya, baik senjata yang digunakan oleh protagonis, antagonis, maupun juga yang bisa dipakai, saling dipakai. Misalnya kayak ini Attach Shotgun ini. Attach Shotgun ini kan awalnya dipakai oleh pihaknya Zero One ya, dipakai oleh si Vulcan, tapi juga akhirnya sempat juga dipakai oleh Kamen Rider Jin.
Lalu pada perkembangannya ada juga mecha. Mecha itu robot ya kalau gampangnya di bahasa Indonesia. Itu khasnya Jepang nih. Nah, Kamen Rider ini ternyata tidak hanya manusia yang berubah menjadi semacam jagoan, tapi juga kadang-kadang di seri-seri tertentu itu memunculkan mecha ini. Nah, kalau di Zero One ada 2 mecha dari kubu protagonis, ada Breaking Mammoth. Nah, itu digunakan si Aruto ya dengan progresi khusus. Ini adalah perwujudan dari satelit ZA ya. Lalu ada Giga. Giga ini yang bikin dari kubunya si Zaya. Nah, ini sempat juga dihack oleh Mitsubo Jinrai dan menyerang gedung-gedung masyarakat. Oke, ini ada tools-tools tambahan, yaitu untuk membuat ceritanya lebih menarik. Ada juga yaitu ini Rise Phone. Rise Phone ini alat komunikasi, bisa buat teleponan, bisa sebagai kartu nama elektronik, bisa buat ngerekam, ya kayak semacam smartphone ya. Nah, bedanya Rise Phone ini yang khusus miliknya si Hiden Naruto ya, dia bisa berubah menjadi motor, yaitu yang disebut sebagai Rise Hopa. Nah, motornya ini yang dikirim oleh satelit ZA nih untuk dari luar angkasa turun ke bumi. Ini Kamen Rider belakangan ini memang jarang banget menampilkan motor atau si Kamen Rider-nya mengendarai motor. Nah, kayak si Rise Hopa muncul di episode 2 kalau nggak salah. Dan setelah itu jarang banget muncul atau malah nggak pernah. Dalam pembuatan cerita maupun penayangannya, nah ini Kamen Rider itu kurang lebih ada sebanyak 49 episode, itu berlangsung selama hampir 1 tahun. Biasanya dimulai dari September awal sampai nantinya Agustus. Nah, itu bisa 49, bisa 50, 51, 52. Dan durasinya itu sekitar setengah jam sama iklan ya, yaitu kurang lebih 24 menit. Kalau naskah, nah naskahnya kalau cuma dialog doang itu kurang lebih pernah gue dapat itu sekitar 5 halaman, tapi kalau digarap lebih lanjut seperti bentuk skrip atau naskah itu lebih sih. Lalu untuk setting, khusus untuk Zero One ini perlu ada setting ya, di dunia yang modern ada artificial intelligence. Nah, informasi tambahan terkait dengan Kamen Rider Zero One atau secara Kamen Rider perlu ada markasnya protagonis nih atau tempat nongkrongnya. Pokoknya harus ada satu tempat khusus nih yang buat syuting ya, buat tampil. Nah, kalau di Zero One itu di kantor Hidden Intelligence dan di lab 3D printing itu yang membuat progresi dan juga sempat juga membetulkan Izu yang sakit. Nah, perlu juga ada karakter informan. Informannya kalau di Zero One adalah Izu. Lalu information device itu untuk memonitor, untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Ini kalau di Zero One enak nih ada satelit ZA, jaringan informasi satelit ZA yang bisa memonitor berbagai hal yang terjadi di dunia. Kan kalau sekarang udah ada CCTV itu bisa dimonitor oleh satelit. Lalu perlu juga markas antagonis. Nah, di sini mitsubojinrai.net itu punya markas yaitu di Breakdown. Lalu untuk si Amatsugai, dia ya di ruang kerjanya, ruang kerja Bozaya. Nah, kita menuju ke grouping timeline cerita Kamen Rider Zero One, yaitu perlu ada plotnya nih. Nah, plotnya ini supaya cerita lebih menarik ini tidak monoton ya. Tidak setiap episode itu langsung ketemu Yumagia yang berubah menjadi magia, hancur, mendapatkan progresi, nggak seperti itu. Pokoknya dibikin yang unik lah, nggak monoton. Jangan sampai tiap episode itu form si Zero One itu berubah atau dia selalu mendapatkan senjata. Nah, itu selang-seling lah. Kadang-kadang ya Zero One-nya, kadang-kadang musuhnya, kadang-kadang sidekick-nya seperti Falcon atau Valkyrie, ya itu dibikin menarik. Nah, kalau untuk topik-topiknya ini tema-tema groupingnya itu kurang lebih ini. Misalkan yang pertama itu tentang kedatangan dari serangan Mitsubo Jinrai. Nah, itu Magia Arc kurang lebih episode 1 sampai 16. Lalu setelah berhasil dikalahkan Mitsubo Jinrai, muncul nih ya si Tauser atau Amatsugai ini ingin berusaha menarik atau mengalahkan perusahaan Hidden Intelligence dan mengakuisisinya. Lalu ini ada tentang perkembangan dari perusahaan baru si Aruto nih. Lalu akhirnya Zaya udah dikalahkan, ternyata Mitsubo Jinrai bangkit kembali karena satelit Arc-nya masih ada. Nah, terus selain itu ada movie. Nah, selain serial juga ada movie nih. Yang akan membahas atau mengungkapkan hal-hal yang tidak dibahas di serial. Dan di situ akhirnya orang jadi tahu, oh ternyata latar belakangnya atau ada hal-hal lain yang selama ini masih misteri, masih rahasia diungkap di situ.
Nah, ada juga kayak serial side story gitu, kayak Project Hauser, kayak gitu itu bisa untuk melengkapi, membuat si serial utama dari Kamen Rider itu lebih menarik. Nah, ini nih informasi tambahan nih, side story misalkan tentang Project Hauser tadi udah dibahas. Lalu ada tentang Terebikun yang itu disertakan di majalah televisi kun ya, Televikun. Nah, itu ada DVD biasanya, itu ceritanya ada khusus gitu, spesial. Lalu ada juga penayangan di YouTube-nya Toei tentang ya yang ringan-ringan sih biasanya, tapi cukup membuka satu hal baru. Lalu ada juga kayak tayangan Ura Kamen Rider ini kayak semacam dialog interview dengan para pemerannya si Zero One ini. Nah, ini movie yang sebelumnya yaitu Reiwa Reverse Generation ini yang mengungkap tentang masa lalu Hidden Intelligence dan juga masih nyambung dengan Kamen Rider yang seri sebelumnya yaitu Zio. Nah, itu lumrah di budayanya Kamen Rider ini ada crossover Kamen Rider yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nanti ya akan ada lagi movie yang sekarang dengan yang besok kayak gitu. Nah, nanti akan ada movie original dari yang menjadi highlight adalah si Kamen Rider yang tayang sekarang, misalkan si Zero One. Nah, ini tampilan atau screenshot dari movie. Sebagian tidak muncul karakternya, musuhnya ya, yang ada di serial, tapi khusus ada di movie saja. Untuk menjaga kesinambungan kesukaan penggemar atau fans terhadap Kamen Rider, nah Toei atau perusahaan pembuat Kamen Rider ini memiliki strategi yaitu meluncurkan atau merilis versi atau cerita terakhir yang disebut sebagai final stage. Nah, final stage ini tidak muncul di televisi, tidak muncul sebagai tayangan serial ya, tetapi setelah serial berakhir, misalkan di seri Kamen Rider tersebut, misalkan Kamen Rider Zio ya, sudah nggak ada kan. Nah, sudah memasuki era baru atau serial Kamen Rider yang berikutnya, misalkan Zero One. Nah, itu baru final stage-nya itu diluncurkan. Nah, itu tidak di TV tetapi di panggung, semacam panggung teater. Nah, tampilannya itu menarik. Selain langsung berakting para aktornya, itu juga ada spesial efek. Kemudian ada suara-suara yang seru yang ada di serial seperti biasa, tetapi ceritanya itu bakal unik banget, nggak kayak yang biasanya. Nah, namun ceritanya ini sesuatu yang baru, yang dimunculkan mungkin setelah timeline dari cerita serialnya, atau mungkin di antara. Nah, yang penting di situ ada hal-hal yang baru, yang menarik. Misalkan kalau di Kamen Rider Zio itu, final stage-nya ada kemunculan dari Another Omazio, kemudian kemunculan dari Red Wolves. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini adalah salah satu strategi kenapa Kamen Rider sukses. Nah, kalau misalkan Kamen Rider Zero One Final Stage, kira-kira akan seperti apa ya? Ya, nanti setelah serial dari Kamen Rider Zero One berakhir, kemudian memasuki serial Kamen Rider era Reiwa yang kedua. Nah, itu setelah agak berjalan beberapa episode, nanti kemungkinan versi final stage itu akan muncul atau akan bisa ditonton, disaksikan langsung oleh masyarakat atau penonton fansnya. Untuk mendukung kesuksesan dari serial Kamen Rider, selain penayangannya di TV, itu ada juga dijual juga merchandise-nya. Nah, tentunya kan perusahaannya beda. Kayak si Toei itu kayak semacam production house ya, yang bikin serial Kamen Rider. Kemudian yang menayangkan adalah TV Asahi. Nah, yang bikin mainan nih namanya perusahaan Bandai. Nah, ini mainannya bisa banyak macam-macam nih bentuknya, yang terutama yang merepresentasikan produk-produk atau benda-benda yang ada di serialnya ya, seperti kayak belt atau sabuk, senjata-senjata, progress kit, Zetsumerai kit, dan lain sebagainya. Kemudian ada action figure itu kayak semacam boneka-bonekaan, semacam yang menyerupai karakter dari jagoan kita. Ya, misalkan seperti ini, seperti ini kan. Dan tipenya juga macam-macam variannya. Ada yang disebut sebagai Rider Key Figures, Rider Hero Series, SH Figures, dan macam-macam. Nah, itu ya kepintaran atau keahlian marketing penjualan dari Bandai ya, untuk memberikan varian produk. Lalu ada juga produk-produk makanan seperti Bandai Candy, kemudian Rider Dinner atau restoran dengan menu yang dinamakan oleh Kamen Rider. Ada minuman yang bekerja sama atau endorse
jagoannya atau malah Kamen Rider-nya, orang-orang yang menjadi Kamen Rider atau Kamen Rider-nya sendiri. Lalu ada juga yang ini sudah menjadi budaya juga, yaitu Ganba Rising Cards. Itu untuk kayak semacam permainan berantemnya Kamen Rider nih. Kalau di Jepang masih ada arcade nih, kalau di Indonesia udah jarang banget. Di Momo sih masih ada sih arcade ya, tapi kalau yang khusus Kamen Rider gue belum pernah nemuin. Kalau Ultraman sih pernah sih. Lalu selain itu ada juga fans club dari Kamen Rider ini, ataupun juga tokusatsu yang lainnya. Ya, Toei itu punya namanya Toei Tokusatsu Fans Club. Orang-orang yang bergabung di fans club ini mendapatkan keistimewaan tertentu. Misalkan mungkin ya bisa datang di acara live-nya Kamen Rider dan lain sebagainya, atau informasi-informasi terbaru mereka bisa mendapatkan lewat website khusus atau aplikasi khusus tentang tokusatsu ya. Nah, supaya Kamen Rider itu lebih sukses lagi, nah di dunia yang modern sekarang ini, nah itu digunakan juga media massa untuk publikasi. Nah, publikasinya lewat apa? Kalau Kamen Rider itu lewat Twitter, nah itu bisa di Zero One Official Account, ada juga Kamen Rider Series Account, ada Toei Movie Account, Side Story Account, Artist Personal Account, Bandai maupun Toys-nya itu juga merupakan bagian dari publikasi franchise Kamen Rider ini. Jadi ya cukup masif. Nah, selain itu mereka juga menggunakan website yang biasa digunakan untuk membagi informasi tentang Kamen Rider. Ada TV Asahi, ada Kamen Rider Official. Biasanya tuh kalau setelah tayang tuh akan diinformasikan recap story atau cerita episode kali ini, dan juga kira-kira minggu depan ceritanya bakal seperti apa. Itu mereka selalu posting secara rutin gitu. Dan terkadang juga Toei ini, perusahaan Kamen Rider ini juga membagikan informasi-informasi khusus itu ke media massa melalui website sih, biasanya kayak semacam Eiga Natali, Oricon News, MyNavy, Mantan Web, dan media cetak pun juga kadang-kadang juga ada, misalkan wawancara pemerannya Shingen Haruto yaitu Fumiya ya. Nah, itu kadang-kadang bisa ada informasi-informasi baru di situ yang bisa memuaskan dahaga para penggemar. Selain itu, mereka juga menggandeng majalah seperti Animage Plus, TV Max, Televikun. Nah, itu biasanya kalau TV Max ya tiap bulan itu ada scan-scanan nih. Kira-kira yang akan tayang selama sebulan itu screenshotnya seperti apa. Nah, itu kan orang-orang jadi makin penasaran, makin tertarik untuk ngikutin serial Kamen Rider. Nah, ini pembahasan tentang Kamen Rider, khususnya Zero One ini, daftar pusakanya dari sini. Jadi intinya gini, bahwa franchise atau brand intellectual property Kamen Rider itu tersusun dari berbagai elemen yang cukup kompleks sih, tapi bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan di situ akhirnya mewujudkan kenapa sih Kamen Rider itu bisa sukses. Dan insya Allah, misalkan kita di Indonesia ini ingin menciptakan pola-pola seperti itu juga bisa. Tapi memang untuk bisa menjangkau banyak hal ini, kita perlu ya budget yang tidak sedikit, dan juga harus memiliki network atau jaringan kerjasama yang luas ya. Yang utama tentunya ya production house-nya. Production house ini tuh nanti ada hubungannya sama aktor, aktris, kemudian nanti ada kostum, karena ini adalah film superhero, ada special effect, ada toys-nya atau ada benda-benda yang untuk berubah. Nah, itu sesuatu yang tidak simple tapi sebenarnya bisa ditiru gitu. Nah, gue yakin kalau misalkan lo ingin menciptakan jagoan sendiri versi Indonesia, insya Allah tetap bisa sih. Oke, itulah pembahasan gue tentang bagaimana Kamen Rider itu bisa sukses. Oke, mungkin kalian memiliki pendapat atau informasi yang kaitannya dengan bahasan ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, bisa juga pengen nanya-nanya, boleh lah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Bila bermanfaat untuk Anda, sukai video ini, subscribe atau langganan ke channel ini biar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau ada video-video baru yang gue upload. Kemudian share, sebarkan ke semua teman, saudara, siapapun yang kalian kenal maupun gak kenal juga gak masalah sih. Bye-bye!